Next. Age. Wow, ini kan raket terbaru dari Yonex, Nano Flare Next Tech. Nano Flare Next Tech, raket terbaru dari Yonex. Mantap. Halo sporters, kembali lagi di review panjang New Istana. Kali ini kita akan membahas raket Yonex Nano Flare Next Edge, yang tentunya artinya bukan lanjut usia, tapi setelah kita cari itu artinya next stage atau level berikutnya. Anyway, raket ini sudah pernah kita review secara singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau kalian mau nontonnya itu, linknya ada di deskripsi. Terus sebelum kita mulai video, saya mau pamer dulu nih. Kita mendapatkan raket demo dari Yonex-nya. Nice. Nah, artinya demo, itu spesifikasi dari raket ini bener-bener apa yang diinginkan dari Yonex. Dan sekarang saya merasa keren gitu ya guys ya. Jadi mau pamer gitu, dapat raket demo. Amcay. Nah, sudah cukup guys pamer-pamernya. Mari kita mulai review raket ini. Oke. Seperti biasa kita mulai dari fleksibilitasnya. Raket ini menggunakan material NanoCell Neo, ditambah juga dengan IB Plus-nya menghasilkan shaft yang sangat fleksibel. Terus di shaftnya tertera super slim shaft. Setelah kita ukur, shaftnya berdiameter 7 mm. Frame ini didesain aero atau pipih untuk mengurangi hambatan udara sehingga swing speednya meningkat. Di bagian bawahnya terdapat continuous grommets. Yonex sih sebutnya connected grommets ya. Ya memang lebih gampang aja sih sebutnya connected grommets daripada continuous. Nah, grommets ini gunanya untuk meningkatkan repulsion power. Ini juga berfungsi untuk meningkatkan performa dari Sonic Flare System, yang untuk meningkatkan repulsion power. Raketnya isometric, jadi memiliki sweet spot yang besar, dan saya rasa sih raket ini akan sangat nyaman dipakai. Saatnya kita menimbang raket demo ini menggunakan swing weight machine. Swing weight machine itu gunanya untuk mencari tahu bobot dan balance point asli dari raket. Nah, hasilnya, dia tuh 84,4 gram 4U dengan balance point headlight di 286 mm. Takutnya dengan balance point yang serendah ini, powernya tuh kurang. Semoga dengan teknologi-teknologi yang ada, raket ini tetap bisa menghasilkan repulsion power yang tinggi. Swing weight-nya ringan banget di 81,5 kg. Setelah disenar dan tetap menggunakan grip bawaannya, raketnya memiliki bobot 86,4 gram dengan balance point 268 mm. Swing weight-nya berada di 86 kg. Saatnya kita tes di lapangan menggunakan senar BG6 Ultimax dengan tarikan 27-29 lbs. Ada 6 kategori yang akan kita nilai di sini. Yang pertama dari clear-nya, terus defense, smash, drop, netting, dan drive. Halo Daniel, welcome back ya di review panjang New Istana. Nah, tadi kan udah coba ya sama Yonex Nano Flare Next Edge. Nih, keren ya? Ya, keren. Gimana nih feelingnya? Saya tanya dari clear-nya dulu ya. Oke. Kalau dari clear-nya ya, ini kan raket headlight ya, di kategori headlight speed ya. Tergolong membantu sih buat lock ke belakang. Ya, karena mungkin shaft-nya mungkin flex ke medium sini atau medium lah. Iya, dia memang feelnya lebih ke flex gitu sih. Ya, saya jadi rasa. buat ngelop ke belakang itu tergolong gampang sih buat raket kategori headlight. Itu buat shuttlecock kencang gampang, tapi kalau shuttlecock lambat agak mungkin agak kesusahan sih kalau menurut saya, karena kurang bobot dia. Tapi kalau buat shuttlecock yang lumayan cepat itu membantu ini raket ini. Oke, itu maksudnya pilih yang 77 atau 78 gitu ya untuk shuttlecock ya? Iya, kalau raket yang shuttlecock yang udah mekar atau yang lambat ini mungkin agak kesusahan nih. Lebih enak headlight head heavy tapi medium shaftnya. Oke deh kalau gitu. Berikutnya untuk defense-nya gimana tuh? Oh, dari defense ini buat defense clear. Untuk headlight misalkan defense clear ini agak susah nih, tapi karena shaftnya medium, nah ini enak nih buat defense clear. Ya karena shaftnya medium flex. Medium flex. Ya, medium lah, kategori medium nih. Oke. Apa tadi defense angkatnya ya? Ya defense angkatnya, itu defense clearnya. Cuma kalau defense sentuh, karena ini emang kategori ringan, defense sentuh ini perlu adaptasi buat feel sentuhnya. Kalau buat defense drive, cepat reaksinya. Cuma kalau kita ditekan berkali-kali itu perlu agak kurang stabil, karena kan shaftnya kan flex, jadi kayak perlu waktu buat stabil sih dia. Jadi kalau ditekan berkali-kali kita kadang agak kesusahan di timingnya. Serangan beruntun gitu susah ya. Tapi kalau tempo lambat clear enak ini. Nyaman lah untuk defense, clearnya juga nyaman ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya smash gimana? Smash ya karena ini bobotnya sama menurut saya ini kurang solid ya raket ini ya. Jadi untuk full smash itu
agak redam nih raket nih, karena emang staffnya agak medium kayaknya. Tapi kalau buat pakai pergelangan aja, cuma pakai pergelangan half smash gitu, ini enak nih, membantu. Ibarat kita memberi power 50, hasilnya 70 nih, karena repulsion dari staffnya. Cuma kalau kita full smash, kita kasih power 100, hasilnya keredam J90 kayak gitu. Jadi cuma untuk half smash itu lebih enak sih daripada yang full smash. Memang lebih enak kalau yang full smash, yang full power gitu tuh pakai raket yang head heavy sama shaft yang lebih kaku ya, gitu ya. Cuma harus ada power. Iya, harus ada power. Yang ini kan mungkin untuk yang kurang power ya kalau gitu ya. Ini membantu untuk kelas-kelas yang orang kurang power. Tapi kalau udah punya power, baru ganti raket. Iya, ganti raket. Iya, oke. Ini supaya nyaman-nyaman aja lah pakai raket ini. Boleh dijelaskan lagi nggak masalah yang tentang kurang solidnya itu? Villa apa sih itu kurang solid? Mungkin buat yang penonton yang nggak tahu gitu. Kalau menurut saya feel raket sih, kayak kalau saya mukul itu kayak kalau merasa ampang itu, merasa kosong itu, powernya kurang gitu sih. Ya sih. Gimana bilangnya? Cuma feel doang sih. Jadi kalau menurut saya kalau nano flare saya pakai ini rata-rata tuh kurang solid. Yaitu kalau pas mukul tuh kayak kita udah ayun sekuat mungkin, tapi kok agak kosong gitu, kayak nggak kena gitu. Oke. Kayak kurang, kayak nggak berasa mukul. Tapi kalau kayak beda lagi kalau kayak raket Astrock itu menurut saya solid. Itu merasa kita habis pukul tuh kayak berasa lebih hantamannya lebih kena gitu. Deh. Buat smash ya. Sip. Jadi kayaknya lebih ke head leg sama head heavy gitu nggak sih? Pikir-pikir. Bisa juga. Untuk pertanyaan berikutnya, drop gimana tuh dropnya? Dari drop ya ini karena kurang bobot dan kurang solid juga ya, drop perlu agak dorongan sedikit ke depan sih. Jadi nggak bisa samain dengan drop yang head heavy. Ya. Tapi karena ini raket ringan, buat diarahin enak ini. Nggak termasuk gampang buat arahin. Cuma perlu didorong sedikit lah dropnya. Nah ini buat yang nggak tahu, biasanya kan untuk drop itu lebih suka pakai yang head heavy ya? Iya. Memang lebih gampang pakai head heavy untuk drop shot. Nextnya Daniel, untuk netting gimana? Untuk netting ya oke aja sih, karena saya merasa perlu adaptasi dari segi raketnya kan agak kurang terlalu ringan ya menurut saya ya. Tapi ya bisa diakalin dengan senar sih. Kalau senar mungkin harus tensinya agak tinggi sih biar feel nettingnya lebih enak. Dan sih, cuma karena headlight ya. Jadi pas biasanya kalau dengar-dengar memang kalau untuk netting lebih suka yang head heavy, yang lebih agak berat gitu ya. Yang 3U gitu, yang ada bobotnya. Iya, jadi kayak kerasa gitu pas udah terima bolanya atau gimana gitu ya. Kalau untuk trick shotnya gimana? Untuk trick shot ya raket ringan pasti lebih gampang manuvernya, lebih reaksinya lebih cepat. Jadi buat trick shot tuh lebih gampang nih. Oke deh kalau gitu. Untuk drive-nya gimana Daniel? Ya untuk drive ya ini reaksinya cepat, manuvernya cepat ya, cuma karena shaft-nya flex ya tadi ya. Medium jadinya buat pukulan drive 2-3 kali itu masih enak. Cuma setelah beberapa kali kita kena tekan itu drive-nya itu perlu adaptasi sih dari segi timing pukulan, karena jadinya agak goyang nih, stabil, nggak kurang stabil karena shaft-nya kan medium. Jadi kayak bengkok lama-lama. Kalau kita kena tekan itu kita harus adaptasi sih. Cuma ini reaksinya cepat. Jadi karena ini medium menurut saya nggak bisa main full cepat sih ini raket ini. Jadi untuk main cepat itu lebih enak pakai yang stiff. Jadi kalau misalnya yang pro mungkin ya suka main drive-nya pakainya Nanoflare 800 Pro atau 1000Z aja kali ya. Kalau saya lihatnya ini sih buat kelas bisa depan-belakang sih ini all around ya. Jadi tapi ini untuk yang kelas beginner intermediate sih. Karena ini kan raketnya kan shaft-nya medium dan headlight ya. Jadi ini mungkin raket speed tapi buat kelas-kelas intermediate beginner gitu sih, bukan buat kelas pro. Karena kelas pro itu banyak rally cepat, terus banyak drive. Jadi perlu shaft stiff sih. Shaft yang lebih stiff ya. Oke, setuju sih kalau gitu. Tapi kan kalau ganda oloran full smash gitu kan di belakang susah ya. Tapi buat kelas beginner udah termasuk kencang dah ya. Gitu ya. Oke. Yang kurang power tadi juga katanya cocok ya. Iya, cocok. Oke deh kalau gitu. Pemain rally lah ini. Nah, untuk kalau menurut Daniel ini enaknya pakai senar apa nih? Tergantung tipe main mereka sih. Kalau tipe mainnya mau main kontrol, itu mungkin lebih enak senar tipis, ikatnya agak tinggi. Kalau mau main gebuk, yang tipe gebuk yang emang punya power ya, itu mungkin senar tebal, ikat tinggi juga tensionnya. Tapi kalau mau main defense, mau main rally gitu, senar tipis, tension rendah agak direndahin aja.
Oke deh kalau gitu. Oke deh Daniel, thank you banget ya untuk reviewnya ya. Sip. Kita bertemu lagi di review rakit Yonex berikutnya. Mantap. Nah, di sini kita juga tes rakit Nanoflow Next Edge di lapangan bersama teman-teman. Videonya sekitar 1 menit, buat yang tertarik untuk nonton, silahkan nonton sampai habis ya. Nah, kita sudah sampai di ujung acara. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya kalau kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe juga buat kalian yang belum subscribe, supaya nggak ketinggalan video review raket berikutnya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di review berikutnya ya.